Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sukmayadi dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Matematika Diskrit dengan dosen pengampunya Ibu Anissa Fauzia Suparman, SSI MPD. Oke, di sini saya akan membahas yang namanya bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatifnya. 1. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari 0. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ialah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0. Contoh negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Terus garis bilangan. Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan kita dapat mengetahui urutan letak bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Posisi 0 itu ada di tengah dan ke kanan itu namanya bilangan positif. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang ke kirinya itu ialah bilangan negatif. Di situ ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Operasi-operasi bilangan bulat. Yang pertama ialah penjumlahan. Contoh, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. 5 ditambah dalam kurung negatif 2 berarti sama dengan 3. Kedua ialah pengurangan. Contoh, 5 diambil 4 sama dengan 1. Negatif 4 diambil 2 sama dengan negatif 6. 5 diambil 2 sama dengan 3. Yang ketiga perkalian. Contoh, 5 kali 1, 5. Negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. 2 kali dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 4. Yang keempat adalah pembagian. Contoh, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Sifat-sifat bilangan bulat ada 4, yaitu yang pertama ialah sifat tertutup. Pada sifat tertutup, setiap bilangan bulat A dan B menggunakan rumus ini. A ditambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C sama-sama bilangan bulat. Contoh, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Yang kedua ialah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat yang sering disebut sebagai sifat pertukaran ini ada di dalam dua jenis operasi hitung, yakni operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung perkalian. Nanti pada hasil akhirnya tidak akan ada perbedaan karena angka yang ditukar akan tetap menghasilkan hasil akhir yang sama. Namun, sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak untuk pengurangan dan pembagian. Rumus sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan adalah sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Rumus sifat komutatif pada operasi hitung perkalian adalah sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Yang ketiga ialah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif disebut juga sebagai sifat pengelompokan yang hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Hasil dari penjumlahan dan perkalian ini juga akan tetap sama baik dikerjakan dari penjumlahan maupun perkalian. Namun, sifat asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak untuk pengurangan dan pembagian. Rumus sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan adalah sebagai berikut. Dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contoh, 3 ditambah 5 kurung awal kurung akhir tambah 7 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 5 ditambah 7.
Rumus sifat asosiatif pada operasi hitung perkalian adalah sebagai berikut. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A dikali B kali C dalam kurung. Contoh, 3 dikali 5 dalam kurung kali 7 sama dengan 3 dikali dalam kurung 5 kali 7. Yang terakhir ialah sifat distributif atau penyebaran. Sifat yang sering disebut sebagai sifat penyebaran ini mempunyai hubungan yang erat dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Bentuk dari sifat distributif ini bisa digunakan di dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan yang disertai perkalian. Rumus sifat distributif pada operasi hitung perkalian dan penjumlahan adalah sebagai berikut. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Contoh, 3 dikali dalam kurung 5 ditambah 7 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 3 dikali 7. Rumus sifat distributif pada operasi hitung perkalian dan pengurangan adalah sebagai berikut. A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A kali C. Contoh, 3 dikali 8 diambil 4 di dalam kurung sama dengan 3 dikali 8 diambil 3 dikali 4. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai operasi bilangan bulat menggunakan kardus bekas dan karton dan membentuk sebuah garis bilangan. Di sini kita lihat operasi bilangan bulat dan di situ ada garis bilangan. Garis bilangan dilihat dari angka 0 ke kanan, berarti itu menunjukkan angka positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke kiri itu menunjukkan angka negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi, angka terkecil yaitu ke sebelah kiri dan angka terbesar ke sebelah kanan. Oke, kita langsung ke contohnya saja untuk operasi bilangan bulat. Yang pertama ialah penjumlahan. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan ialah negatif 1. Kenapa? Karena negatif 2 itu sifatnya adalah berlebihan, jadi negatifnya 2 poinnya dan positifnya 1, berarti hasilnya ialah negatif 1. Yang kedua ialah pengurangan. Negatif 5 dikurangi positif 4, hasilnya ialah negatif 9. Kenapa? Karena negatif ketemu negatif ini di pengurangan, jadi hasilnya negatif 9. Terus yang ketiga ialah positif 2 dikali negatif 3, hasilnya ialah negatif 6. Karena salah satu sifat perkalian ialah hasil bilangan bulat positif dan negatif, hasilnya ialah bilangan bulat negatif. Nah, di situ kita lihat hasil dari positif 2 kali negatif 3 sama dengan ialah negatif 6. Oke, yang selanjutnya ialah pembagian. Negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan positif 2. Kenapa? Karena salah satu sifat perkalian ialah hasil perkalian dua bilangan negatif adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini kita lihat negatif 8 dibagi negatif 4 sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya ialah positif, yaitu angka 2. Demikian bahan materi ajar operasi bilangan bulat yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Baik,
Itulah presentasi dari saya tentang bilangan bulat. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam materi, dan juga terima kasih kepada Ibu Anissa Fauziah yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.